Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 1, maka saya Zarifat Saputri. Saya menghadirkan sebagai Aditya Nugraha. Saya Khalila Andara. Di sini kami akan membahas materi antroposfer tentang kematian dan kelahiran. Pertama-tama, apa sih antroposfer itu? Nah, antroposfer adalah bagian geografi yang mencakup manusia dan aktivitasnya. Di dalam antroposfer ada yang namanya dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran, natalitas, kematian atau mortalitas. Yang pertama, kita akan membahas kelahiran atau natalitas. Kelahiran atau natalitas adalah kondisi di mana pertambahan jumlah penduduk. Nah, kalau angka kelahirannya itu tinggi, maka angka pertumbuhan penduduknya juga akan semakin meningkat besar. Sebaliknya, kalau angka kelahirannya itu rendah, maka angka pertumbuhan penduduknya juga akan melambat. Nah, sekarang kita masuk ke faktor kelahiran. Faktor kelahiran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pronatalitas. Nah, pronatalitas itu adalah pandangan atau kondisi yang mendukung dan meningkatkan angka kelahiran masyarakat. Nah, di pronatalitas ini ada 3 faktor utama. Yang pertama, pernikahan di usia dini. Nah, menikah di usia dini itu bisa membuat masa reproduksi wanita itu bisa jadi lebih panjang, sehingga potensi memiliki anak banyak itu menjadi lebih besar. Nah, yang kedua itu ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, anggapan ini merupakan nilai sosial budaya kuno yang masih ada. Nah, di mana anak itu dianggap sebagai aset pembawa keberuntungan ekonomi bagi keluarga. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tenaga kerja. Nah, biasanya ini tuh terjadi di daerah pertanian tradisional, di mana anak-anak di sana itu diharapkan bisa membantu orang tua mereka bekerja di sawah ataupun ladang. Nah, sekarang kita masuk ke faktor antinatalitas. Nah, antinatalitas itu pandangan atau kondisi yang menghambat atau mengurangi angka kelahiran di masyarakat. Ada 3 faktor utama juga. Yang pertama itu program KB atau keluarga berencana. Nah, suksesnya kampanye KB dan mudahnya akses alat kontrasepsi itu terbukti sangat efektif untuk menghambat angka kelahiran di masyarakat. Yang kedua itu pendidikan yang tinggi. Nah, semakin tinggi pendidikan di masyarakat, khususnya perempuan, itu cenderung akan mereka akan menunda pernikahan dan juga membatasi jumlah anak demi karir dan kesiapan mental. Dan yang terakhir itu ada tingginya biaya hidup. Nah, biasanya di daerah perkotaan itu biaya untuk membesarkan anak dan menyekolahkan anak itu biasanya mahal, sehingga pertimbangan ekonomi inilah yang membuat pasangan zaman sekarang itu enggan mempunyai banyak anak. Itu kematian atau mortalitas. Nah, kematian itu kebalikannya dari kelahiran. Kematian itu justru mengurangi jumlah penduduk. Kalau angka kematian itu tinggi, maka angka pertumbuhan penduduknya juga akan melambat. Sebaliknya, kalau angka kematiannya itu rendah, maka angka pertumbuhan penduduknya itu bisa untuk meningkat. Nah, lanjut ke faktor jenis-jenis faktor kematian. Yang pertama itu ada faktor promortalitas, yaitu faktor pendorong kematian. Yang pertama itu karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup yang sehat, seperti pola makan yang tidak teratur, minum minuman keras, dan makan makanan yang tidak sehat. Yang kedua itu ada maraknya bunuh diri dan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh tekanan psikologis atau masalah ekonomi seperti terlilit hutang. Lanjut, yang ketiga itu ada lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Lingkungan yang kotor dan tidak terawat bisa menyebabkan penyakit pada masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Selanjutnya itu ada faktor anti-mortalitas atau faktor berkurangnya angka kematian. Yang pertama itu karena lingkungan yang sehat dan terawat. Lingkungan yang sehat dan terawat itu menandakan bahwa orang yang tinggal di dalam wilayah tersebut sadar akan pentingnya
kebersihan bagi kesehatan mereka. Selanjutnya itu adanya sarana prasarana yang memadai seperti tenaga medis, rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas medis lainnya. Nah, yang terakhir, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Nah, tingginya tingkat kesehatan masyarakat itu menandakan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya hidup sehat bagi kesehatannya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap kami. Wassalamualaikum